Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya mau minta ilmunya nih Bang, atau solusinya Bang. Bagaimana caranya Bang, kita menyalurkan uang Allah itu dengan menggunakan kedua orang tua saya Bang. Karena yang pernah Abang Andi pahamkan kepada saya, kita itu tidak punya apa-apa. Uang itu Allah yang punya, kita dikasih bergerak, tenaga, bekerja. Itu semua karena Allah. Allah semua yang kasih. Jadi bukan milik kita. Jadi ini Bang, saya ini halus sekali Bang. Saya tidak peka, saya tidak paham Bang. Nanti saya menyalurkan ini, nafsu pula yang bekerja. Nanti saya menyalurkan ini, ego pula yang bekerja, bukan yang baik, bukan yang disuka Allah. Itu Bang, halus Bang, karena saya ini Bang, orang tua saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal Bang. Saya ada yang pernah saya dengar ceramah itu Bang, saya bilang boleh kita itu menyalurkan itu uang tuh untuk kedua orang tua kita. Tapi kan di sini halus Bang, saya tidak peka. Itu yang saya mau tanyakan Bang, bagaimana caranya kita itu bersikaplah ketika kita menyalurkan uang itu untuk kedua orang tua kita. Bagaimana caranya Bang supaya itu kira beradab kepada Allah, tidak memaksa Allah. Itu yang saya mau minta solusinya Abang Andi. Bagaimana itu Bang beradab kepada Allah, yang dia suka Allah, yang baik. Bagaimana Bang, kan di sini halus. Karena hakikatnya saya tidak punya apa-apa. Di situ saya bingung bagaimana ini caranya supaya baik ya di hadapan Allah, tidak memaksa Allah, yang seperti Abang Andi itu bilang tuh, kalau kita berdoa jangan menggunakan nafsu. Seperti Abang Andi bilang kita tidak punya apa-apa. Kan di situ saya berpikir, aduh, memang betul saya tidak punya apa-apa. Jadi bagaimana Bang sikap kita itu ya, kita ketika kita itu menyalurkan uang itu untuk kedua orang tua saya, seperti halnya menyalurkan di masjid dengan menggunakan kedua orang tua saya karena Allah. Mudah-mudahan uang itu digunakan untuk kepentingan masjid. Begitu sekiranya begitulah dimasukkan untuk karena Allah lah, tidak mengharap balasan, tidak mengharap limpahan, ikhlas Bang, begitu. Karena hakikatnya punya Allah juga. Itu Bang, itulah Bang saya mau minta itu. Bagaimana Bang sikap kita ketika menyalurkan uang Allah itu dengan menggunakan kedua orang tua saya. Mohon bimbingannya Bang, arahannya Bang. Mudah-mudahan Allah memberikan daya agar saya dapat mengetahui bagaimana caranya bersikap yang baik kepada Allah. Oke, itu saja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldi. Jadi bagus ini pertanyaannya, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi sebenarnya siapakah
Tadi Bang Aldi kan bertanya bagaimana adab yang baik menyalurkan rezeki untuk orang tua ya, sementara orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi sekarang begini, kita pelajari dulu urutannya ya, urutan untuk membantu untuk menyalurkan rezeki ya. Coba nanti dicari Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Di situ ayatnya berbunyi, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu ya, kedua orang tua. Yang kedua kepada karib kerabat. Yang ketiga kepada anak yatim. Yang keempat kepada orang-orang miskin. Yang kelima kepada tetangga dekat. Yang keenam kepada teman sejawat ya. Ketujuh kepada Ibnu Sabil. Kedelapan kepada hamba saya. Ibnu Sabil musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh, nggak ada ongkos, mau pulang kampung nggak ada ongkos, musafir kan. Jadi itu ada 8 urutan, dan orang tua itu urutan yang pertama. Jadi disinilah banyak kita itu orang Islam ini nggak memahami ayat di Quran surat An-Nisa ayat 36 ini. Kenapa? Ya saya juga dulunya nggak tahu, tapi ketika ketemu ayat ini saya juga jadi mengetahui bahwa ada yang lebih berhak. Kebanyakan kita itu ingin keberkahan rezeki, kita itu banyak bersedekah ke masjid, kita banyak bersedekah ke anak yatim, bersedekah ke orang miskin, tetapi orang tua tak pernah kita perhatikan. Itu satu. Apalagi karib kerabat sanak famili itu tak pernah kita perhatikan. Rajin tiap bulan tuh anak yatim rajin nomor 1 itu. Tapi saudara kandungnya sendiri susah, nggak pernah dia bantu. Banyak yang seperti itu. Ya. Berarti itu udah kurang tepat sasaran. Kita nggak paham ayat ini. Padahal itu jelas tuh Al-Quran. Itu aturan yang Allah berikan. Jadi Bang Aldi mau bersedekah atau mau membantu atau mau menyalurkan sebagian rezekinya untuk orang tua, sementara orang tua sudah meninggal, cari karib kerabat ya. Kalau orang tua kita, kedua orang tua kita, ayah kita udah nggak ada, ibu kita udah nggak ada, karib kerabat atau sanak famili. Itu maknanya apa? Yang paling dekat sama kita, bisa adik kita, bisa kakak kita, bisa abang kita, yang ada hubungan darah kandung. Ya, kita berapa bersaudara, lihat siapa yang susah, bantu. Jangan anak yatim kita tiap hari sedekah, orang miskin kita sedekah, saudara kita miskin kita nggak mau bantu. Itu salah. Berarti kita nggak paham. Ya. Jadi kalau orang tua sudah nggak ada lagi, turun lagi ke bawah, karib kerabat, sanak famili. Misalkan kita cuma anak tunggal nih, saya nggak ada adik Bang, nggak ada kakak. Lantas saya menyalurkan kepada siapa? Cari adik ibu kita atau adik ayah kita yang susah. Tante kita, paman kita, itu kan karib kerabat, sanak famili. Baru yang lain itu anak yatim itu nomor 3. Ya. Ini Al-Quran ini yang ngomong. Banyak seperti itu. Abangnya semakin kaya, adiknya telantar, banyak. Atau adiknya yang kaya, abangnya susah, banyak. Gak mau dia bantu. Tapi kalau untuk anak yatim, untuk orang miskin, wah tiap hari dermawan sekali dia. Dia bantu, dia tolong.
Tapi karib kerabat yang betul-betul hubungan darah, adiknya, kakaknya, abangnya, susah dia diam. Ya, itu namanya salah sasaran. Tidak pada tempatnya, tidak pada yang lebih berhak. Ya. Jadi untuk siapapun yang mendengar ini, coba dibuka Quran surat An-Nisa ayat 36. Di situ ada urutan yang sangat jelas. Orang tua nomor 1. Setelah orang tua, karib kerabat. Karib kerabat saudara kandung. Ya. Kalau nggak ada saudara kandung, berarti tante kita, paman kita, wak kita, atau saudaranya orang tua kita anggap sebagai pengganti orang tua. Itu dulu yang kita tolong. Jangan kita ke masjid kita salurkan. Yang dekat aja susah kita tutup mata. Ya. Kalau orang tua sudah nggak ada, turun lagi ke bawah, karib kerabat, bantu adik-adik kita, atau ada abang kita yang susah, bantu, kita salurkan tiap bulan. Anggap aja kita itu niatnya itu nolong orang tua. Nah, salurkan tuh tiap bulan. Ya, kasih hak mereka, mereka lebih berhak. Jangan melompat anak yatim pula yang kita kasih. Orang miskin pula yang kita kasih. Udah urutan keempat pula lagi itu orang miskin. Ya. Makanya orang Islam ini banyak miskin. Kenapa orang Islam banyak miskin? Nggak paham ini. Saudaranya susah nggak mau dia bantu. Orang lain dia bantu. Ya kan? Coba ini dijalani sesuai apa aturan yang Allah berikan. Quran ini yang ngomong, Allah yang ngomong. Orang tua dulu nomor 1, berikan tiap bulan sama orang tua. Orang tua saya udah meninggal bang, ya udah saudara kandung. Nggak ada saudara kandung, wak kita, tante kita, yang ada hubungan darah dengan ibu kita, dengan ada hubungan darah sama ayah kita. Mana yang susah itu dulu. Oh senang semua bang, nggak ada yang susah, baru anak yatim. Nah, mungkin rezeki kita berlebih, ya lakukan lagi selanjutnya, kasih lagi orang miskin. Oh masih cukup bang, masih lebih rezeki saya, kasih lagi tetangga. Jadi berurut. Ada yang kita apakan. Kalau memang kita kaya raya, berlebih uang kita, mau bantu semua itu lebih bagus. Pokoknya jatah orang tua ada bang, jatah karib kerabat ada bang, jatah anak yatim ada bang, jatah tetangga orang miskin ada bang. Kalau bisa kita bagi-bagi itu, ya lebih bagus. Ya. Jadi kita ulangi lagi Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 36. Jadi kalau memang Bang Aldi ingin menyalurkan kepada orang tua sudah meninggal, cari urutan yang kedua, yaitu karib kerabat. Ya, karib kerabat, adik kandung kita, abang kandung kita, kakak kandung kita. Setelah itu baru yang lain. Ya, jangan pula kita sedekah ke masjid. Saudara susah, di depan kita tutup mata kita. Salah sasaran itu namanya.
Ya, kita harus saling mensejahterakan sesama. Itulah yang dibilang rahmatan lil alamin. Siapa yang dekat kita sejahtera, harus begitu. Ya, utamakan itu dulu. Kalau memang kita ada lebih, baru yang lain-lainnya. Sudah bang, untuk adik saya sudah asingkan bang. Untuk karib kerabat sudah ada. Ini saya ada lebih lagi, saya mau kasih anak yatim sama orang miskin, silakan. Tapi jangan yang nomor 2 itu kita langkaui. Sangat banyak orang karib kerabat itu dia tak pernah perhatikan. Kalau untuk anak yatim nomor 1 dia. Untuk orang miskin nomor 1 dia, cari muka kadang kan. Kadang belum tentu itu niatnya itu betul-betul karena Allah. Kadang biar dianggap dermawan, tapi sama keluarga sendiri tutup mata. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi bagaimana biar kita itu adab yang baik dalam menyalurkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ketika memberi, niatkan di hati. Kita ngomong sama Allah, ya. Ya Allah, aku punya uang ini kan karena Engkau ya Allah. Engkaulah yang membuka rezeki bagiku. Aku bisa membantu ini kan karena Engkau ya Allah. Engkaulah yang memberi kemampuan. Oleh karena itu aku memberi ini juga karena Engkau ya Allah. Bukan karena aku ingin dipandang orang, bukan karena aku ingin dipuji, bukan karena aku ingin pahala sedekah, bukan. Tapi sebagai rasa syukurku ya Allah. Engkau memberikanku amanah lebih, Engkau memberikanku rezeki lebih. Sebagai rasa syukurku aku menyalurkan ini ya Allah. Semua ini karenamu ya Allah. Dah berikan. Ketika kita berikan, plong dada kita, ya. Enak itu dada kita itu seperti bahagianya itu seperti orang baru bayar utang. Karena apa? Utang itu beban, sama juga rezeki yang kita tahan ini ada hak orang lain. Kalau kita belum berikan juga jadi beban. Tetapi ketika kita sudah menyalurkan, lepas beban kita. Itu adab yang benar, ya. Jangan pula kita berbagi, bersedekah, kita anggap wah aku yang memberi. Itu namanya ego. Nggak zero kita, ya. Jadi semoga ini terpahamkan untuk Bang Aldi dan kawan-kawan yang lain. Disimak ulang, disimak-simak ulang lagi lah. Coba dicari itu Quran surat An-Nisa ayat 36. Cari, baca itu, renungi. Nah, terapkan dalam kehidupan kita. Siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih kita dahulukan? Siapa yang lebih kita utamakan? Jangan orang lain kita peduli, saudara sendiri nggak peduli. Di mana letak rahmatan lil alaminnya? Ya, mudah-mudahan ini terpahamkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.